Saudara. Shalom. Senang sekali bisa bertemu kembali walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Di tengah pandemi ini orang mengatakan krisis kesehatan semakin disusul dengan krisis ekonomi. Makin banyak yang di PHK, yang bekerja pun terancam untuk di PHK. Yang masih bertahan dipekerjakan, gajinya dipotong ini, dipotong itu. Semuanya serba susah. Pengeluaran terus bertambah, tapi pendapatan hampir tidak ada. Nah, secara manusia kita pasti merasa khawatir, merasa susah, kita merasa sesak, kita merasa bingung. Tuhan, kemarin saya baru dijanjikan trip perusahaan ke sana ke sini. Sekarang berapa bulan kemudian tiba-tiba semua berubah seolah-olah dibalikan telapak tangan. Gaji dipotong, saya di PHK, toko tidak bisa buka, tidak bisa bayar uang sekolah, anak-anak harus bersekolah dari rumah, mau ke pasar juga milih-milih, yang tadinya setiap hari makan daging, mungkin sekarang ganti sayuran aja, tahu tempe, yang penting masih bisa makan. Kekhawatiran kita semakin bertambah ketika kita melihat makin banyaknya orang yang tertular, makin banyaknya jumlah korban yang meninggal, dan makin tingginya harga-harga di sekitar kita. Tapi jangan lupa, walaupun kita anak-anak Tuhan, kita tidak luput dari pandemi ini, kita tidak luput dari krisis moneter ini, kita tidak luput dari kesusahan ini, tapi kita punya juru selamat. Kita punya tempat untuk bergantung. Kita punya tempat untuk berharap. Kita punya Allah yang hidup, yang bisa memberikan ketenangan di dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah menjanjikan langit akan selalu biru, tetapi Dia berjanji untuk mendampingi kita berjalan di tengah badai sekali. 5 hal yang ingin saya ajak untuk kita bisa melihat pagi hari ini. Kenapa kita jangan tenggelam di dalam kekhawatiran kita. Yang pertama harus kita ingat Bapak Ibu Saudara, Allah yang kita sembah itu Allah pencipta langit dan bumi. Dia yang berkuasa di atas segalanya. Tidak ada satu kejadian apapun yang luput dari pandangan matanya, termasuk hidup kita orang-orang Kristen. Tidak ada yang namanya kebetulan, tidak ada yang namanya terjadi begitu saja. Karena kita yakin, kita percaya apapun yang kita alami, susah, senang, semuanya berada di dalam rancangan dan pengawasan Allah. Amin. Yuk kita lihat dulu Ulangan 31 ayat yang ke-6. Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti dari membaca Alkitab di rumah. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara Ulangan 31 ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itu yang harus kita ingat, bahwa apapun yang terjadi di sekitar kita, Allah yang kita sembah itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah jenis burung yang namanya burung megapode. Burung ini punya kebiasaan unik, yaitu dia meletakkan telur-telurnya di dalam tanah. Dan seperti layaknya burung yang lain, betinanya akan mengerami telur-telur tersebut. Ketika si betina mungkin dia meninggalkan sarang untuk meluruskan kakinya, atau dia mencari udara segar begitu ya. Nah, jantannya akan datang ke sana, lalu memasukkan paruhnya ke dalam tempat telur-telur itu dierami. Untuk apa? Untuk mengukur suhu telur itu harus pas 3 derajat Celcius. Nah, bagaimana dia bisa tahu? Karena Tuhan menganugerahkan paruh yang super sensitif kepada burung megapode ini, sehingga ukurannya tidak pernah salah. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan menganugerahkan burung megapode ini sesuatu yang luar biasa untuk menjaga anak-anak, kita percaya Allah yang sama juga menjaga hidup kita seperti burung megapode menjaga anak-anaknya. Mazmur 103 ayat 19 berkata, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu, termasuk krisis moneter, termasuk wabah ini, termasuk kesusahan kita, termasuk masalah kita, termasuk bokeknya kita, termasuk gak ada makanannya kita. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Mazmur 66 ayat yang ke-7 berkata, yang memerintah dengan perkasa
berkuasa untuk selama-lamanya. Matanya mengawasi bangsa-bangsa, termasuk bangsa Indonesia saat ini. Jadi jangan tenggelam dalam kekhawatiran kita, karena Allah yang kita sembah berkuasa atas segala sesuatu. Yang kedua, apa yang bisa kita lihat? Bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang mampu menanggung beban kita. Umumnya kita orang tua yang normal itu pasti sayang kepada anak-anaknya. Kita memperhatikan kebutuhan anak-anak kita. Waktu anak masih kecil, kita tanya, ada bullying nggak di sekolah? Kamu dipalak nggak di sekolah? Ada yang pondok nggak? Ada yang jahat nggak? Bagaimana di sekolah? Kita tanyain. Waktu mereka remaja kita tanya, hati-hati ya, jangan dekat-dekat teman yang suka merokok, jangan ikut-ikutan bolos ya. Itu handphone kamu isinya apa tuh? Lihat yang benar-benar aja. Jangan suka mau dikirimin video yang nggak benar, langsung dilihat aja, blok aja. Waktu anak-anak kita lulus kuliah, kita mikirin, kita perhatikan. Aduh, anak saya dapat kerja enggak ya? Jauh apa enggak? Bayarannya bagaimana? Fasilitasnya bagaimana? Lingkungan kerjanya bagaimana? Bosnya bagaimana? Kita memikirkan. Waktu anak-anak itu sudah kepala 3 umurnya, lagi kita juga mikir, aduh anak saya udah kepala 3, belum dapat jodoh, boro-boro dilamar, dilirik aja belum, mana nih mati mampus lokasi wanas begitu kan? Tapi ingat bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga punya Bapa di dalam surga. Dan Bapa kita di dalam surga itu juga memperhatikan kita lebih daripada kita sayang kepada anak-anak kita. Allah yang kita sembah mampu menanggung beban kita. Salah satu contohnya di dalam Alkitab, Tuhan menolong Daud mengalahkan singa, beruang, bangsa Filistin, dan segala sesuatu untuk melebahkan usaha-usaha Saul untuk membunuh Daud dilindungi oleh Tuhan. Daud sadar akan hal itu. Itulah sebabnya di dalam Mazmur 55 ayat yang ke-23, Mazmur 55 ayat 23, Daud berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia yang akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Jadi orang benar itu pernah goyah nggak? Pernah. Orang benar itu bisa goyah nggak? Bisa. Orang Kristen bisa sakit nggak? Bisa. Orang Kristen bisa mengalami kesusahan nggak? Bisa. Tapi tidak untuk selama-lamanya dibiarkan kita dalam kondisi seperti ini. Ketika kita menyerahkan khawatir kita kepada Tuhan, maka Dia akan memeliharanya. Kita ingat ada sebuah sajak yang udah bertahun-tahun, cuman kadang-kadang kalau lagi empot lagi sumpah jadi kelupaan. Kisah sajak tentang jejak kaki. Bagaimana ada 2 pasang jejak kaki ketika berjalan di pasir yang lembut di pantai. Udara begitu cerah, langit angin sepoi-sepoi, tidak ada gelombang yang menakutkan. Lalu ketika langit mulai gelap, angin kencang, gelombang mulai naik, ancaman tsunami, lalu segala sesuatu menjadi menyeramkan. Orang yang berjalan itu melihat, kok cuma ada sepasang jejak kaki. Di mana engkau Tuhan waktu aku bokeh? Di mana engkau Tuhan waktu aku di PHK? Di mana engkau Tuhan waktu pokokku harus tutup? Di mana engkau Tuhan waktu aku tidak bisa membeli makanan untuk anak-anakku? Di mana engkau Tuhan? Kenapa Tuhan biarkan aku berjalan sendiri? Tetapi kita ingat bagaimana ayat itu Tuhan mengatakan, itu bukan jejak kakimu, itu jejak kakiku. Lalu di mana jejak kaki aku? Tuhan dengan malaikat bilang, aku menggendong kau. Saat ini itu juga yang terjadi di dalam hidupnya. Allah yang kita sembah mampu menanggung beban kita. Itu yang harus kita lihat. Yang ketiga, jangan tenggelam dalam kekhawatiran kita. Karena Allah yang kita sembah mampu menyingkirkan ketakutan dan kecemasan kita. Seringkali kekhawatiran itu orang katakan 90% itu nggak kejadian. Ketakutan ini, ketakutan itu akhirnya malah membuat imun tubuh kita melemah, membuat pikiran kita makin sumpek, membuat sukacita kita menjadi hilang, membuat suasana di rumah menjadi tidak kondusif. Apalagi sekarang ini kita sehari-harian 4R, lu lagi begitu kan. Kadang-kadang kalau kami normal kita masih keluar ketemu dengan orang lain, tapi sekarang bosan melek mata lihat dia, mau mata lihat dia, mau makan lihat dia. Itu seringkali menjadi konflik-konflik kecil di dalam rumah tangga kita. Nah, Alkitab mengajar kita bahwa rasa takut kita harusnya ditujukan hanya kepada Allah. Rasa takut yang benar kepada
kepada Allah yang mengasihi kita itu jauh lebih baik daripada kita takut terhadap segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Berita-berita yang gak pernah baik yang mampir ke telinga kita, bacaan-bacaan yang menyeramkan tentang fakta-fakta yang ada yang mengisi pikiran kita, tontonan-tontonan televisi bagaimana orang memamerkan kemewahan hidup mereka di tengah krisis moneter dan pandemi seperti ini. Itu yang membuat kita justru merasa takut dengan hidup kita, merasa khawatir dengan hidup kita. Tapi ingat, jangan takut dengan apa yang ada di sekitar kita, tapi takut kepada Tuhan. Takutlah ketika iman kita mulai gemetar. Takutlah ketika iman kita mulai meragukan Dia. Takutlah ketika kita mulai tidak yakin terhadap Allah yang kita sembah. Justru itu yang harus kita pikirkan. Daud mengenal kebaikan dan kasih Allah di dalam hidupnya melalui pengalaman pribadinya bersama dengan Allah. Saya yakin Bapak Ibu Saudara juga punya pengalaman pribadi bersama Allah. Di dalam lembah kekelaman dia tidak takut bahaya. Pengalaman hidup yang menyedihkan ketika dia ditinggalkan oleh teman-temannya, diserang musuhnya, dan ditusuk dari belakang oleh sahabat-sahabatnya. Pernah Daud berkata di dalam Mazmur 31 ayat yang ke-15, tetapi aku kepadamu, aku percaya ya Tuhan, aku berkata Engkau Allahku. Ayat yang ke-16 dia berkata, masa hidupku ada di dalam tangan. Oleh karena itu kita jangan tenggelam dalam kekhawatiran kita. Mazmur 46 ayat yang ketiga berkata apa? Sebab itu kita tidak takut sekalipun bumi berubah. Bumi berubah, kita Bapak Ibu Saudara mendapatkan berita nggak info beberapa hari yang lalu terjadi gempa bumi. Walaupun mungkin tidak terasa di Jakarta karena jauh, tapi bumi diam-diam sudah berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sudah terjadi belum? Sudah. Berapa kali kita membaca berita ada ancaman tsunami, tapi berita-berita seperti itu ketutup dengan berita tentang pandemi COVID-19 ini, berita-berita tentang harga bahan yang naik dan seterusnya, berita-berita tentang PHK dan seterusnya. Kita percaya Allah yang kita sembah mampu memikirkan ketakutan kita. Yang keempat, Allah yang kita sembah mampu memelihara kita. Ketika Daud berbicara tentang peperangan, kelaparan, orang-orang fasik, orang-orang jahat, dia berkata bahwa orang-orang yang percaya kepada Allah akan menjadi tenang. Saya aminkan ayat ini. Mazmur 37 ayat yang ke-19. Karena Allah Bapa teguh menjaga kita agar tidak terguncang dengan kekhawatiran dan beban hidup ini. Artinya apa? Artinya beban hidup itu pasti ada. Kesusahan itu pasti kita alami. Semua yang ada di dalam dunia ini yang gak enak, kita orang Kristen juga gak luput dari hal-hal tersebut. Tapi kita tidak dibiarkan terus terguncang. Lukas 12 ayat 24 berkata, perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur, tetapi mereka tetap dipelihara oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Mazmur 6 ayat 34 berkata apa? Sebab itu, janganlah khawatir akan hari esok, karena hari esok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Suatu kali ada seorang jemaat di gereja kami. Nah, jemaat ini seorang janda punya 2 anak. Kemudian hidupnya secara ekonomi menjadi lebih susah setelah ditinggalkan suaminya meninggal dunia, gitu ya. Lalu kemudian dia berusaha meneruskan usaha suaminya, berusaha menghidupi dirinya dengan 2 anak laki-lakinya, sehingga satu kali dia tidak bisa lagi membeli makanan, tidak ada lagi beras di rumahnya dan tidak ada uang sama sekali. Hari itu dia udah malas-malas mau datang ke gereja. Aduh, ya udahlah ke gereja karena jaraknya dekat, masih bisa jalan kaki. Tapi mungkin tidak bisa memberi koleksi, nggak apa-apa deh, nggak ada orang yang tahu. Dia datang ke gereja, dia beribadah, dia tetap menampilkan senyumnya walaupun dalam hati mungkin menangis, karena dia punya prinsip, dia harap saja kepada Tuhan. Dia tidak mau menceritakan masalahnya kepada orang lain. Dia percaya Tuhan yang dia sembah akan bisa membuat sesuatu di dalam hidupnya. Nah, ibu ini kemudian beribadah, selesai dari ibadah, kemudian mengurus gereja kami, menyampaikan sesuatu kepada dia. Bu, bentar dulu Bu, jangan pulang dulu. Ini ada sesuatu untuk itu. Lalu diberikan sebuah amplop putih. Enggak, apaan nih? Karena kita sudah juga isinya pasti. Wah, enggak. Apaan sih? Udah, ibu terima aja. Kita mengurus gereja. Ini titipan. Nanti lihat coba ada namanya nggak di situ. Kalau ada nanti ucapin terima kasih sendiri. Saya cuma dititipin aja. Nah, kemudian dia terima yang tersebut. Dia bawa pulang. Dia coba cari tahu dari siapa.
Tapi saat itu ketika dia mau pulang, dia bertekuk lutut di dalam kamar. Dia berkata, Tuhan, terima kasih. Walaupun saya tidak bercerita kepada siapapun, tapi Engkau tahu apa yang terjadi di dalam hidup saya. Engkau tahu apa yang saya butuhkan. Dan ketika dia buka, isinya cukup untuk membeli sembako selama 1 bulan, menghidupi dirinya dan anak-anaknya. Lalu kemudian dia menangis, dia berkata, Tuhan, dulu aku mengikut Engkau karena suamiku, karena Engkau Allah suamiku. Tetapi sekarang aku percaya Allah suamiku itu juga berkarya dan memelihara hidup aku. Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang congkipo. Dia mampu memelihara kita. Bukan Allah yang cuma janji, habis itu lupa. Tidak. Walaupun kita lupa janjinya, walaupun kita tidak hafal janjinya, tapi kalau kita percaya, dia pasti menepati janjinya di dalam hidup kita. Kalau dia bilang dia pelihara hidupmu, pasti dia akan pelihara hidupmu. Kalau dia bilang dia akan menyertai engkau, pasti dia akan pelihara engkau. Jangan bimbang, jangan ragu, jangan tenggelam dalam khawatir. Allah yang kita sembah mampu memelihara hidup kita. Coba hitung berkat Tuhan. Sampai hari ini, apa udah ada yang makan batu? Belum ada kan? Bukan karena kita kaya, tapi karena kita nggak doyan banget. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, Allah selalu beserta kita. Alberta. Kekhawatiran kita seringkali tidak bisa dirasakan sepenuhnya. Bahkan ketika kita sama-sama ada di rumah, setiap hari, setiap saat. Seringkali kita, udahlah, gak usah cerita lagi, gak usah ngomong lagi deh, gak usah curhat lagi deh, bosan kali orang gitu ya. Kita cenderung menahannya sendirian. Akhirnya kita jadi semakin mumet, semakin sumpah, semakin khawatir, semakin menyendiri, semakin kesepian, merasa semakin tidak berdaya. Tapi sebenarnya kita tidak pernah sendirian. Kita tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Dalam Mazmur 139, Daud meyakinkan kita tentang kehadiran Allah. Allah tahu segala sesuatu, bahkan sebelum kita lahir. Dan kita tidak pernah bisa lari kemana-mana untuk menjauhi roh Allah. Yesaya juga menyadari penyertaan Tuhan. Di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yosua juga merasakan hal yang sama. Di dalam Yosua 1 ayat yang ke-5. Musa juga demikian dalam Ibrani 11 ayat 27. Dan murid-murid Yesus dalam Matius 28 ayat yang ke-20. Janji Allah bagi mereka semua tetap berlaku bagi kita, orang-orang percaya di zaman sekarang ini. Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita merasa khawatir, mari kita ingat Allah Bapa kita berkuasa atas segala hal di dalam hidup kita, di dalam dunia ini. Dia Allah yang mampu dan mau menanggung beban-beban kita, bahkan menyingkirkan ketakutan-ketakutan kita. Allah yang mampu memelihara hidup saya, Bapak Ibu dan Saudara, dan tidak akan pernah meninggalkan kita sedikit. Kita memang lemah, tapi kita punya Tuhan yang kuat. Kita memang tidak berdaya, tapi kita punya Tuhan yang gagah perkasa. Pikirkanlah semua kesulitan kita saat ini. Dan kemudian menjadi heranlah bagaimana sampai hari ini kita bisa tetap lolos dari segala masalah, pergumulan, tantangan yang ada di dalam hidup kita. Pikirkanlah semua berkat Tuhan dan kebaikan Tuhan sampai hari ini. Dan menjadi heranlah bagaimana semua kebaikan itu dianugerahkan Tuhan di dalam hidup kita. Ingatlah selalu akan dosa-dosa kita yang susah, sedikit ngomel, konten. Minta ampun sama Tuhan. Ingat semua pertolongan Tuhan. Ingat semua kebaikan Tuhan. Ingat semua berkat Tuhan. Sehingga iman kita menjadi makin kuat, makin teguh. Dan bersama Yesus, kita pasti bisa berjalan dengan makin hidup. Amin buat firman Tuhan.